Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saat ini kita sedang ada di wilayah Kemamang. Pusate bawang merah, didengkote bawang merah padha nang kene kabeh iki. Saat ini kita ada di lahan Mas Puput. Saya sedang ditemani sama Mas Sodikun. Ini dulu partner kerja saya. Pak Tarno rene didengkote kota banget yo maju rene lho. Yo ndak sama no. Dan ini Pak Tarno yang kemarin tanamannya benih enek 7 kintal lora. Sekitar kuwi. Kurang kok. Biasane 7 kintal. Oh, biasanya 7 kintal laku 130 juta. 110. 110. Wah, kok dikemah enggak aku. 110 juta. Ini orangnya dan milik Pak Sodikun benih berapa, Mas? 2 kintal 25. 2 kintal 25. laku berapa? 40. 2 kintal 25 laku 40. Karena pada dasarnya di sini itu sebelum paguyupan saya itu ada, orang sini sudah pada tanam bawang merah. Jadi memang didengkot-dengkote dan Mas Puput ini termasuk pemula, pendatang baru. Ini tanamannya enek sing ngoser atau moler. Sing ini lho, Pak. Iya. Seperti ini loh. Joget niku. Joget. Menurut sampean Pak Tarno, ini kenapa? Salah apanya? Iki masalah apa itu pengolahan tanahnya kurang bagus. Nyelepek no. Nyelepek. Nggih. Gulutane nyelepek. Gulutane kurang dhuwur. Nggih. Lah yang punya pun tidak bisa nyangkul. Ini kan teorinya kan kurang bagus. Teorinya kurang bagus. Iya. Prakteknya dia tidak bisa nyangkul. Iya. Seharusnya kan bisa memberi contoh yang punya itu. Oh, yang punya harusnya memberi contoh. Nyangkul, Iya. Mas. Nyangkul, mangkano nyangkul. Tel rene to, kowe melok apa ke penebase? Untuk Mas Sodikun karena sudah pengalaman ini sudah dari dulu saya kenal ini sudah dari dulu tanam bawang merah. Menurut sampean apa yang harus dilakukan Mas Puput? Ini pengobatannya terlalu overdosis. Obatnya terlalu overdosis kok sampai nggoser. Berarti salah obatnya? Enggak sasarannya kurang obatnya. Tidak tepat Sasaran. sasaran. Maklum pemula. Iya. Iya. Nih, obatnya pakai apa saja? Coba obatnya pakai apa saja sama Santur ini, Mas. Santur ini. Obatnya pakai apa saja biar didengar para dengkote. Pak Tarno rene lah, aku kadung kangen karo sampean kok. Obatnya pakai apa saja biar didengar para dengkote? Obatnya sekor, orondis, kopsit, topsit, karo piraklo. Oke, gini ndak usah kita tanya dosisnya. Yang jelas bener kata Pak Tarno dia masih pemula karena taunya merek Masian. Iya Mas ya? Kalau obatnya sudah bagus, cuma kadang salah sasaran. Kurang tepat sasaran. Kurang tepat sasaran. Ini masukan jadi biasa wae sampean gak usah gelo. Gak usah tegang. Pokok sampean ke depan nek tanamane apik langsung seniori sampean nyek. Woi senior butuh belajar lu ngono ya. Jadi sampean sing belajar. Otomatis posisinya sampean memang saiki nang ngisor. Kalah mbek sing senior e. Tapi kadang-kadang di atas ya dia. Kadang-kadang di atas. Nah di atas kalau dia pemula berarti bejo deh. Omongannya di atas ya. Oh, omongan di atas. Jadi orang-orang yang dulu itu tidak berani kasih masukan. Ya, ngono. Ya, paham saya. Menurut saya pemasukan saya itu lahannya kurang bagus. Lahannya kurang bagus ya, kurang buluk lah. Kan musimnya kan musim hujan. Gulutannya. Lahannya kurang mumbluk. Kurang tinggi dikit. Kurang tinggi sedikit. Lah ya kurang mumbluk lah. Kurang mumbluk. Cuaca hujan. Nah ini rata-rata yang kena kan yang trepes. Ya, ledok cara ngono. Yang kurang ledok piye ya? Lebak. Nah, tengah lebak, terlalu kurang mungkruk ngene. Air kan tidak bisa atus. Air tidak bisa atus. Jadi gini penjelasannya saya jelaskan biar para River Gusman Bojonegoro itu bisa paham. Ini bahasa petani soalnya. Iya. Yang jelas ini bedengan kurang tinggi. Got kurang dalam. Waktu pengolahan masih asal-asalan. Ya. Karena obat. Ya, memangnya kurang sasarannya kurang tepat. Pas pengolahan asal-asalan. Iya. Dia pikir tanam bawang merah itu semudah yang dia pikir. Iya. Iya.
Jadi ya, jadi yang jelas ini pengolahannya salah. Ini saat ini umur berapa, Mas? 29. 29, got kurang dalam dan saat ini ada serangan moler tapi sudah lumayan agak reda. Padahal yang senior-senior itu pakai copcit itu kopcit waras ya. Jos. Tapi ning kene kok angel. Lah karena itu gulutannya trepes. Karena gulutannya, karena bedengannya itu kurang tinggi. Jadi curah hujannya terlalu tinggi. Curah hujan terlalu tinggi. Jadi sehebat apapun obatnya, Ya. kalau olahannya atau bedengannya itu kurang maksimal, kurang tinggi, ya kesusahan ya, Pak. Iya. Seperti itu kira-kira. Ya pasti kesusahan. Pasti kesusahan. Nanti kita shoot sebentar lahan Pak Tarno ini. Beliaunya sekarang sedang ada pekerja yang menaikkan lumpur. Itu yang benar. Iya benar itu. Pengolahan lahan yang seperti itu yang benar. Mosok. Oh, sampean kan wis aline. Ini masukan buat Mas Puput. Jadi kita itu harus belajar dan terus belajar. Yang lebih lama otomatis lebih pengalaman itu pasti. Karena saya pun masih belajar dari Pak Sudiko dan Pak Tarno. Kelebihan saya karena saya sudah kemana-mana, tahu lokasi mana-mana. Tapi kalau di lingkungan sini, seandainya saya tanam di sini, saya tetap akan tanya sama Pak Sudiko dan Pak Tarno. Karena saya tidak tahu lingkungan sini. Seperti itu. Jadi beda lahan, beda agroklimat, itu beda cara olah lahan. Sampean tahunya di sini menaikkan seperti ini. Sampean masuk ke daerah Situbondo itu enggak ada got yang seperti ini, enggak ada. Jadi di sana sistemnya turap. Jadi iya, jadi cukup tanahnya kan enggak sama tanahnya. Ya, ada pasirnya. iya beda-beda. Makanya cara olah lahan itu tidak terus saya tentukan olah lahan harus seperti ini, enggak, karena beda lokasi itu Beda tanah. beda. Jadi saya sukses tanam di satu tempat. Saya disuruh tanam di sini belum tentu sukses karena saya itu harus belajar di lingkungan dulu. Pak Tarno pun hebat di sini, belum tentu kalau saya ajak ke Banyuwangi dia tahu cara di sana. Kan perlu adaptasi di sana, belajar dari orang-orang yang sudah mendahului kita tanam bawang merah. Jadi masukan untuk Mas Puput bisa sharing ke senior-seniornya. Ini Pak Tarno dan Pak Sotikun ini idola saya. Oke, itu sedikit yang saya jelaskan. Yang jelas pengobatannya untuk Pak Tarno dulu. Ini dikasih apa solusinya biar didengar para petani bawang merah menurut sampean? Kalau solusi saya itu dikopsit dulu sama Armen. Copcit sama Armen. Jurus pamungkas saya itu. Jurus pamungkasnya Pak Tarno untuk para viewer Gusman Bojonegoro perlu diketahui, inilah orang yang membuat Armen langsung 1 karung. Iya. Pak Tarno. Habis 1,5 karung. Habis 1,5 karung untuk membuat Armen. Jadi jangan main-main dengan kekuatan Armen. Untuk Pak Sotikun masukannya ini di Copcit sama di Armen. Untuk sampean? Ya itu ya sudah bagus. Sampai itu apa itu? Yang bakteri itu harus sering dimasukkan kalau curah hujan gini. Oh, bakteri harus sering dimasukkan. Bahan aktif tembaga itu. Ya, bahan aktif tembaga juga harus sering dimasukkan. Karena pada dasarnya di sini saya tekankan bahan aktif tembaga itu tidak akan membuat tanaman itu menjadi kuning kalau tanaman itu sehat. Tapi kalau tanaman itu terinfeksi jamur, kena bahan aktif tembaga pasti langsung kuning dan kering. Tapi dia macet. Seperti itu ya pengalaman di sini. Kalau tanaman itu sehat itu bisa hijau, kuat, kokoh. Kalau kena tembaga itu. Kalau ada penyakitnya pasti itu kering. Pasti kering. Tidak ada yang tidak kering, pasti kering. Tapi kalau curah hujan agak lebat ini dosisnya agak ditambah dikit. Dosisnya agak ditambah dikit. Tapi nggak boleh dicampur obat lain itu. 2,5 sendok kata Pak Tarno, kata Pak Sotikun tidak boleh dicampur dengan obat yang lain. Jadi sering saya jelaskan, kalau dari saya kan untuk keseluruhan itu saya suruh ngasih 20 gram itu sama dengan 2 sendok. Tapi kalau curah hujan itu tinggi sama Pak Sotikun bisa ditambah menjadi 2,5 sendok. Seperti itu Pak Sotikun ya? Saya pernah memakai 3 sendok munjung. Pernah pakai 3 sendok munjung Pak Tarno. Tidak apa-apa. Jadi untuk para petani bawang merah dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, untuk bahan aktif tembaga yang hidroksida, khususnya yang merek Copcit, karena saya tidak tahu merek yang lain. Ya pokoknya yang
yang bahan aktif tembaga, pokok yang bahan aktif tembaga itu tidak akan merusak tanaman kita selama tanaman kita itu tidak terkena jamur atau tanaman kita itu sehat, bakal aman. Pasti seperti itu ya. Kalau curah hujan lebat loh. Curah hujan lebat. Ya, kalau musim kemarau beda lagi bunganya. Oke, kita bicara di curah hujan yang tinggi. Adapun untuk olahan baik musim kemarau maupun musim penghujan itu juga beda. Cara penanganannya pun juga beda. Jadi funginya pun kalau musim kemarau sama musim penghujan itu beda. Rata-rata kalau musim kemarau kita tidak pakai bahan aktif tembaga. Iya. Rata-rata maksudnya seperti itu tidak pakai. Jadi perlu diketahui untuk Mas Puput kita harus belajar banyak. Tidak ada yang pintar di dunia pertanian. Karena kita punya pengalaman masing-masing ya Mas ya. Jadi tidak boleh nyalakan salah satu pihak. Kamu tidak boleh pakai itu. Tidak boleh seperti itu. Karena kita itu harus belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Beda pengalaman beda. Jadi beda versi pun beda. Adapun di luar sono yang membuat video itu yang tidak sepaham dengan kita, biarkan. Kita tidak apa-apa. Versi kita seperti itu yang terjadi di lahan seperti itu. Patternnya seperti itu ya. Jadi kita bisa menerima masukan, kritikan dari manapun. Oke, untuk yang tidak terima bisa komen di kolom komentar. Nanti akan kita jawab. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan karena ini sudah panas. Pak Tarno juga belum makan tadi. Kayaknya ngirim. Iya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.